Gak bisa. Gue aja nggak tahu bentukan dalam pesawatnya kayak gimana. Yang penting gue ini aja deh, nyeplos aja, ya udah nanti Di gue bakal pesawat ada toilet ya ternyata ya. nggak ada gayungnya tapi. Halo semua, jadi kali ini aku berkesempatan buat nanya-nanya langsung ke teman aku. Jadi sebenarnya kita tuh bikin video ini awal mulanya cuma iseng-iseng aja karena banyak banget DM yang masuk nanya-nanya kayak seputar tentang pramugari. Tapi jujur aku lebih suka interaksi dua arah gini karena lebih lengkap gitu nanti akan jawabannya. Mohon diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama gue Erna. Kebetulan saat ini gue kerja sebagai pramugari di salah satu maskapai di Indonesia, yang mana kita tuh sebenarnya satu company, satu batch malah. Langsung to the point, jangan buang-buang waktu. Di sini tuh aku ada beberapa pertanyaan. Udah kayak cerdas cermat. Jangan banyak-banyak ya kak. Ceritain awal mula kenapa bisa kepikiran buat jadi pramugari. Apa motivasi yang membuat oke gue pilih pekerjaan ini aja deh dibanding pekerjaan yang lain. Jadi sebenarnya ya jujur banget nih, gue nggak kepikiran awalnya mau jadi pramugari karena gue datang dari kampung yang mana gue juga nggak ada relasi yang kerja di dunia aviasi waktu itu. Spill daerah boleh gak? Oh iya, oke. Jadi dengan bangga nih sebenarnya dari kampung terus sekarang dengan bangga. dari kampung, tapi gue tetap bangga. Oh iya, baik. Bangga banget gue jadi Sunda Pride. Jadi asal gue tuh dari Bogor kak. Bogor yang mana kabupaten sih sebenarnya, Kabupaten Bogor, letaknya di Cisarua Puncak. Lu pernah kan ke Puncak? Sekali Iya. Kayak di sini juga mereka udah pernah ke Puncak deh, makan Indomie biasanya ke sana. di warung malu ya. Iya, nanti datang ke warung emak gue ya. Oke, balik lagi deh ke topik ya. Iya. Jadi awal mula kepikiran gue mau jadi pramugari itu ya ini sih, sebenarnya gue pengen kayak ngelihat orang tuh traveling kemana-mana gitu, kayaknya asik ya. Cuma pada saat itu kayak gue mikir, gue mau traveling tapi gue nggak ada duit nih gitu kan. Terus apa ya kira-kira yang bisa mensupport gue agar gue tuh bisa tetap traveling tanpa gue harus mengeluarkan banyak duit gitu. Terus gue pernah tuh scroll zaman dulu tuh sering lihat di forum pramugari. Lu pernah lihat gak sih Iya, yang di Facebook? Iya kan, Gue bukan di Facebook, gue lebih ke link apa sih kayak LinkedIn. bukan website. Oh, website. Website www.forumpramugari.com gitu. Dia kayaknya anak blogspot zaman dulu ya. Gue anaknya mainnya di Facebook soalnya. Iya. Ya itulah intinya, waktu itu kebetulan kayak ya udah tiba-tiba ada forum pramugari, terus gue lihat-lihat kan, kenapa ya gue nggak jadi pramugari aja. Terus gue kayak nyari-nyari juga sih di website gitu, kayak gajinya berapa gitu kan, terus kayak benefit yang didapetin tuh apa gitu, kayak menarik nih. Ya udah waktu itu ya udahlah, kenapa enggak gitu kan. Ya udah gue coba-coba deh. Jadi berarti sebelumnya tuh udah ke apa namanya kayak searching dulu, abis itu ngelihat nih benefitnya tuh ada apa aja, terus requirementnya juga nggak sih kayak lu masuk nggak sih, kan ada biasanya minimal tinggi berat badan. Betul. Terus penampilan menarik apa bla 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 gitu kan, tes bahasa Inggris dan kawan-kawannya. Terus udah merasa kayak gue cocok deh gitu kan, Kayak kayak gue gue banget masuk nih gitu. Apa sih able to work on shift kan biasanya kayak Yes. ganti-gantian, terus apa sih under Bener. pressure apalah. Iya, padahal gue juga dulu kayak mikir gue bisa nggak ya, tapi ya udahlah terabas aja dulu gitu kan. Nah, terus apa mungkin kayak lebih yang menariknya tuh dilihat orangnya, terus harus berpenampilan menariknya itu naikin harga saham diri sendiri juga. Apalagi kan tinggal di kampung ya mak, terus kalau lu jadi pramugari kayak anaknya si itu tuh gitu, pramugari kayak wow banget gitu ya nggak sih guys. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Itu kan tadi seputar motivasinya, kayak kenapa dia terinspirasi si Ernawati ini untuk menjadi seorang pramugari yang berasal dari Bogor gitu kan. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Berarti tahapannya waktu itu yang dia alamin, itu tahun berapa sih? Sebenarnya gue waktu itu nyoba tuh awal mula banget 2016 kak. 2016 gue coba yang pertama kali banget 2016. Terus waktu itu masuk lagi gue, yang benar-benar gue masuk tuh 2017 sih kak. Oke, berarti 2016 itu kan gagal dulu, terus baru ke 2017 yang baru lolosnya. Lolos kak, Boleh alhamdulillah lah nggak gagal. diceritain yang 2016-nya kenapa gagal? Karena di sini tuh juga banyak kan beberapa yang bilang kayak aku tuh gagal di tahap ini, terus kayak apa aku nggak usah jadi pramugari aja ya? Itu jadi kayak udah give up gitu loh, kayak baru sekali coba gitu. Padahal ini dan saya sebenarnya itu adalah contoh produk gagal sebelumnya. Iya, nggak apa-apa, kegagalan itu kan membangkitkan
mengingatkan kita ya Itu menjadi kegagalan lebih baik adalah gitu. kesuksesan yang tertunda. Jadi Betul. kalau kita sebelumnya gagal, mungkin kita tidak akan dipertemukan di sini kan mungkin time frame-nya akan berbeda. Betul sekali. Ini Bijak aja sekali Anda hari ini. ini aja udah termasuk beda kan kayak jadi karena 2017 aku tuh baru masuk 2018. Oke, boleh diceritakan yang gagal 2016-nya dulu berarti kegagalannya aja. Kalau Oke. sukses sudah biasa. Amin ya. Jadi gini dulu 2016 itu gue 2016 akhir lah tepatnya 2016 akhir gue pernah nyoba salah satu maskapai yang mana sekarang juga gue kerja di sana. Waktu itu ya seperti biasa lah tahap 1 gue masih lolos ya. Tahap 1 tuh kayak contoh yang pengecekan fisik kayak gitulah. Tinggi berat badan, grooming gitu kan. betul. Jalan sana sini. Betul. Pundaknya miring apa enggak gitu. Oh iya, Jeng. Tahu banget ya. Terus kayak ya itulah. Terus waktu itu gue gagal kebetulan di bahasa Inggrisnya sih, lebih ke TOEIC-nya waktu itu. Kayaknya TOEIC gue kurang ya waktu itu. Terus lanjut 2017 kebetulan gue pernah nyoba dua maskapai yang mana salah satunya gue waktu itu cuma dropshipping Kak. Dropshippingnya cuma online doang sih gue waktu itu. 2016 itu berarti udah online. Enggak, 2016 itu gue walk-in. Oh, walk in. Walk-in dari Bogor say, gue dianterin sama nyokap bokap gue waktu itu. Salim. Salim, sambil gue minta izinin ya gitu, restuin ya. Nice. Tapi tidak direstuin ternyata. Terus ya udah 2017 gue coba dua maskapai, yang satu dropshipping by online, yang satu gue tuh walk-in waktu itu. Terus ya udah karena yang walk-in gue tuh udah di setengah jalan loh waktu itu, kayak udah mau pantuhir itu kayak apa ya kita Pantauan sebutnya? akhir. Ya pantauan akhir, kayak udah pasti masuk deh gitu kan. Nah yang dropshipping secara online ini ada panggilan ternyata, cuma kan gue lebih memilih yang emang udah jelas ada, udah pasti lah gitu kan. Ya udah gue milih lah yang salah satu ini. Nah di sana ya udah seperti biasanya gue training, rilis, terbang deh. Bentar, berarti yang online itu yang lolos atau yang walk in yang lolos? Yang walk-in, karena yang online itu gue nggak ambil. Oh, yang online yang sekarang. Bukan, ada maskapai sebelah. Oke, baik. Iya, itu. Berarti masuk ke pertanyaan berikutnya, berapa lama udah jadi pramugari? Total dari tahun, terus kayak ada gap year atau enggak kan? Karena kemarin sempat pandemi, jadi kan beberapa ada yang stop seperti aku. Oke. Kalau ditanya berapa lama, mungkin dari mulai gue terbangnya banget itu sekitar 5 tahun lah sama yang sekarang ya. Karena bener-bener pas pandemi aja gue masih tetap terbang Kak. Itu waktu pandemi cuma sebulan atau 2 bulan lah yang bener-bener gue nggak terbang, karena bener-bener ditutup kan waktu itu, kayak ada PPKM. Itu sih, jadi sampai sekarang totalnya 5 tahun lah. Ada nggak sih momentum di saat lo cerita sama orang tuh malah yang ada yakin lo mau jadi pramugari? Kayaknya nggak mungkin deh. Kayak gue ngeliat lo tuh muka lo kayak nggak meyakinkan buat jadi pramugari, perawakan lo tuh kayaknya kurang deh. Karena gue pernah, emak gue sendiri ngomong kayak gitu. Serius? Emak Lebih sakit sih itu emak kalau sama gue emak ya. sendiri, kayak soalnya dia bilang yang kayak yakin Kak bisa. Pramugari itu kan bukannya kalem, ramah, baik, sabar, yang dimana gue tuh opposite dari semuanya itu. Lu banget deh gitu ya. Ya seperti itu, kira-kira punya nggak? Ada sih, ada banget, malah kayak dulu kan kayak gue tuh sebenarnya emang nggak kepikiran. Terus awal mulanya waktu itu kayak pernah gue mau pindah bagian lah. Waktu itu kan gue kerja di salah satu tempat wisata di Bogor, ada di satu bagian, terus gue mau pindah ke bagian lain nih. Tapi waktu itu ada satu hal gue nggak diterima, ada masalah lah intinya. Terus ada teman gue kayak ngolok-ngolok, awas lu nanti gila gitu kan, gara-gara lu kepikiran terus pengen pindah bagian tapi nggak kesampean gitu kan. Terus kayak tiap saat tuh gue digituin mulu, kayak lama-lama gendep juga nggak sih Kak? Even mungkin dia niatnya bercanda, tapi kayak di saat itu gue lagi kecewa gitu, nggak apa yang gue inginkan tapi nggak kecapai. Terus dia kayak gitu, terus ya udah nyeplos aja nih dari mulut gue. Terus gue bilang gini, ya udah liatin aja nih, suatu saat gue nggak kerja lagi di sini gitu kan, nggak kerja lagi di sini, gue bakalan kerja di pesawat. Dan lu tahu zaman dulu itu gue nggak pernah naik pesawat, gue aja nggak tahu bentukan dalam pesawatnya kayak gimana. Yang penting gue ini aja deh, nyeplos aja, ya udah nanti Di gue bakalan. pesawat ada toilet ya ternyata ya? Gak ada gayungnya tapi itulah Kak, intinya kayak gue diolok-olok kan. Terus Tapi asal waktu itu tuh berarti kan belum kepikiran buat jadi pramugari, cuman karena mau pindah divisi doang kan. Iya. Misalnya dari divisi A ke divisi B. Iya. Terus lo dibilang, "Ah, lo gila yang mau pindah ke pindah divisi gitu." Oke. Terus lo nyaut yang ya udah karena gue kesel gitu. Itu juga kayak
ini aja sih kayak otomatis keluar dari mulut gue gitu, kayak liatin nih ya, suatu saat gue nggak akan kerja di sini lagi, gue bakalan kerja di pesawat gitu jadi pramugari. Ada Nah, thunder. untung nggak ada sih, kayak ya udah. Terus kata dia gini, alah dulu kan gue disebutnya si nganga karena gue tuh kalau lagi bengong suka gini kayak agak nganga gitu. Coba kayak dia bilang, hei nganga, lu nanti kayak gitu mimpi lu pagi-pagi gitu, bukannya kerja lu udah mimpi aja pagi-pagi, udah kerja kata dia gitu kan. Kayak anjir, gue sakit hati. Terus gak lama dari situ gue keluar lah dari tempat wisata itu kan. Terus ya udah nyoba-nyoba sampai sekarang gue udah jadi yang dulunya. Terus gimana tuh akhirnya Apa? teman lo yang tahu lo mau pindah divisi itu yang Oh itu lucu sih waktu itu kak, kan gue pas udah bilang gue, lihat ini gue nanti kerja di pesawat gitu kan, gue nggak kerja lagi di sini. Terus nanti gue balik lagi ke sini, gue cari nama lu. Sampai sekarang gue kesel ya gitu loh. Terus beneran waktu itu gue kan udah terbang nih di maskapai sebelumnya itu sekitar 1 tahun lah. Waktu itu 1 tahun, gue ingat kayak gue pengen balik deh ke rumah. spillnya Sanggulan ya. Sanggulan say, kalem banget. Terus ya udah gue di sana kan kayak udah nih setahun gitu kan, gue balik nih ke rumah. Terus gue main ke tempat yang dulu gue kerja gitu, beneran gue cari mana dia. Dan lu tahu orang udah nggak kerja di saya, ternyata ada masalah dan ya di PHK lah. Ya sayang banget. Baru aja mau pamer kan. Iya tapi ya udahlah ya. Baru cuma show off. Emang niat buruk tuh sering Iya nggak dipermulus. ya begitulah. Tapi temenan di IG kan. Enggak sih. Tapi dia udah tahu kok dari teman-teman yang lain kan, karena iya Ana sekarang udah kerja di ini ya pramugari. Iya. Balas dendamnya terbaik adalah saat bukan kita yang show off, tapi saat orang lain yang men-show off kan kita. Iya, intinya jangan ini sih, kayak ya kalau ada yang ngolok-ngolok ya udah gak apa-apa, buktiin aja kalau lu bisa gitu. Ya, tapi gedek tapi kayak dibawa jadi positif gitu Jadi loh motivasi, maksudnya. betul. Ya, di sini aku mau tanya, ada nggak sih tips buat teman-teman yang mau jadi pramugari juga, secara mentally, rohani, physically, apa aja harus dipersiapkan saat kita mau daftar pramugari biar tembus? Karena kan tadi ada yang kegagalan 2016 juga, terus kayak di 2017 tuh baru bisa tembus. Gimana sih caranya baru bisa tembus itu? Mungkin kalau physically intinya kalau mulai dari wajah dulu deh. Dari wajah mungkin sebisa mungkin kulitnya lebih ini ya, kayak sehat, dijaga aja sih kulitnya biar nggak breakout kayak gitu-gitulah. Berarti kalau misalkan ada bekas-bekas jerawat, bekas luka tuh kemungkinan, dan emang setahu aku sih sebenarnya dibersihin dulu deh, bukannya nggak boleh, tapi kayak kalau bisa dihilangin dulu seminimalis mungkin. Karena benar gak sih kalau ada tesnya itu, salah satu tesnya ada yang kayak hapus makeup. Kalau hapus makeup, gue waktu itu ngalamin sih kak. Oh, ngalamin? Ngalamin yang maskapai Gue nggak ada. sebelumnya. Oh lu nggak ada sama Nggak ada. sekali? Gue ada waktu itu kebetulan karena gue kan emang nggak bisa makeup ya. Emang dasarnya gue nggak bisa makeup aja cuma alis doang. Yang alisnya tuh satu garis doang lagi. Terus ya udah waktu itu kan kayak suruh hapus nih. Padahal waktu itu ada yang makeupnya udah wow banget, kayak sampai gue liat Kira mau nih orang, kondangan. iya nih orang kayak ke salon dulu. Gue Terus rasa rambutnya dibawa ke salon yang benar-benar rapi kayak pantat bayi, Kayak- tau gak sih? mau pengantenan di situ. Terus kayak ya udah, habis itu ternyata disuruh hapus make up, pengen lihat mungkin ada bekas jerawat atau enggak. Ya udah waktu itu kan karena gue juga make upnya tipis banget, hapus ya udah nggak ada masalah gitu loh. Jadi kayak cuma dilihat aja sih, mereka suka pengen tahu ada bekas jerawat kah, atau kan biasanya suka ada tuh yang masih jerawatan tapi ditutupin pakai concealer kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Cuma ya balik lagi, kalau misalkan emang kalian masih ada jerawat atau bekas jerawat, sebenarnya kalau mau aman ya di ini deh, bener-bener di apa ya, sampai hilang aja dulu gitu. Tapi sebenarnya kalaupun enggak, kalau mau coba ya nggak ada salahnya juga. Ya buat kayak trial dulu pertamanya, oh ternyata kayak gini loh tahapan proses rekrutnya. Terus kayak saat ngalamin langsung kan udah ada bayangan nih, oh saingan aku kayak gini, yang lolos tuh kayak gini, yang gagal tuh kayak gini. Jadi kayak kita udah bisa sortir kayak gitu kan. Terus juga kayak bekas luka itu setahu aku sih kalau parah banget kayak modelan kayak keloid ya, keloid yang timbul tuh baru kayak agak kayak kecil lah kemungkinannya gitu kan. Tapi kalau misalkan masih kayak, kelihatan gak sih? Kayak ada baret, lu ada baret ya? Ada. Itu bekas apa kalau gue tau? Kayaknya antara jatuh pas basket deh, tapi kayak nggak sadar gitu, cuman kayak dalam gitu kan. Ya gitu, tapi gue waktu itu emang sama, gue pernah kecelakaan juga di kerjaan sebelumnya, mau ngisi acara. Terus tau gak sih jatuh yang di atas aspal yang banyak batu-batu kerikilnya itu. Iya kecelakaan banget. Terus kebaret gitu? Tapi bukan di tangan, di kaki. Di kaki sampai
Terus di telapak kakinya itu loh yang di bagian sininya itu dia bener-bener yang hitam, legam, jelek banget, terus bengkak, kalau bahasa Bali itu kayak besah gitu kan kata orang-orang, bengkak gitu, besah lah gitu namanya. Terus abis itu gue nangis waktu kena, nggak bisa jadi pramugari, Oh, waktu itu gitu. berarti emang lu belum Belum, jadi pramugari ya? waktu itu gue keterima di kerjaan yang lain gitu, gue customer service kan di bank, anjay. Terus habis itu ya nangis lah kayak nggak bisa jadi pramugari gimana nih gitu. Habis itu emak gue beliin ini obat Cina. Obat Cina? Jadi Apaan kayak tuh namanya? Nagul nggak tahu, kayak itu soalnya tuh kayak obat racikan banget, tapi emang langsung asli kan herbal ya biasanya, diracik, ya udah terus abis itu langsung samar pudar dengan sendirinya, tapi nggak cepat ya, kayak sekitar 2 bulan 3 bulanan, even more deh kayaknya. Terus ya udah jadinya baru tuh saat gue ngerasa gue pede gue berangkat buat tes. Kayak gitu sih, jadi ternyata di balik itu juga gue punya effort loh. Sebelum sampai hub ini tuh gue juga menghilangkan bekas luka, tapi waktu itu teknologinya belum ada laser. Obat Cina ya, for the rescue. Ya kalau sharing seputar sharing-sharingnya gitu sih. Jadi sebenarnya sama sih, gue setuju kayak sebelum ikut tesnya better memperbaiki dulu yang kurang-kurang, tapi kalau emang udah ngerasa pede buat coba yang atau kayak cuma sekedar mau tahu tes market gitu, yaudah coba aja. Siapa tahu kan ada Rezeki kita kan. keajaiban. Kata orang, jangan masih ada bekas lukanya, lolos gitu. Iya, benar. Banyak banget yang kayak gitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir, benar-benar terakhir nih sekarang. Pesan-pesan yang mau dikasih ke teman-teman buat yang baru mau coba jadi pramugari. Pesan-pesannya buat kalian yang mau coba, apalagi yang pertama kali coba. Mungkin yang pertama banget, gue lihat lagi dari kegagalan gue sebelumnya ya. Mungkin bisa kalian latihan dulu dari segi bahasa ya. Yang paling penting kan bahasanya bahasa Inggris yang baik dan benar ya, nggak mesti banget yang kayak profesional gitu loh, nggak yang harus banget kayak grammar banget ya Kak. Yang penting kalian tuh paham apa yang orang lain bicarain sama kalian, terus kalian jawabnya apa gitu kan. Maksudnya kayak daily conversation gitu, Ya, at least. daily conversation lah, tapi ya jangan yang slang word juga yang kalian pakai ya. Terus kayak itu salah satunya itu. Terus dari mungkin penampilan juga mulai ini aja deh, merawat diri, karena kan merawat diri nggak mesti buat jadi pramugari ya, sebagai perempuan juga kayak itu nilai plus gak sih kalau kita bisa merawat diri ya, nggak mesti pergi ke salon, nggak mesti yang pakai skincare mahal, nggak perlu. Yang penting kita tahu deh kayak skincare apa nih yang cocok sama kita, terus kayak kebersihan dari kulit kita juga harus dirawat. Contoh mungkin bisa pakai exfoliate, kayak gitulah, produk-produk yang bisa nyerahin, bukan mencerahkan sih, lebih kayak bersihin aja gitu. Ada link produknya nih dikit lagi nih. Kali ini nggak ada sih, mungkin ada yang berminat, nggak apa-apa. Ada link produknya nih bentar lagi. Ya kayak gitulah, produk-produk yang exfoliate biar lebih cerah aja sih gitu kan. Terus dari apa ya, wajah sih yang paling utama ya nggak sih Kak? Kalau di gue sih waktu tuh beli buku psikotes. Jadi itu buku bener-bener gue pelajarin contoh-contoh soalnya. Oh gitu. Jadi saat ada tesnya ya gue udah ready gitu, karena waktu gue zamannya gue masih 0 hour dulu, initial itu yang tesan banyak ya, ribuan gitu, dan memang psikotesnya itu masih bisa menggugurkan sekitar setengah dari orang yang ada. Iya sih, gue juga pernah denger tuh kayak gitu. Cuma kebetulan ya waktu itu tuh di maskapai gue sebelumnya gue nggak ada psikotes Kak. Gue ada samsak. Nggak ada. Baru di maskapai yang kali ini gue ada psikotes. Tapi sebenarnya nggak salah juga sih kayak beli bukunya buat Iya, jaga-jaga aja. belajar. Jadi kan siapa tahu ya, ternyata di maskapai yang kalian mau masuk tuh ada psikotes gitu. Jadi kayak udah ready aja gitu. Terus malah keterimanya malah jadi CPNS kan. banting setir ya. Tahu kan yang di Gramet yang buku-buku tips cara masuk PNS. CPNS 2024 gak tuh? Jangan-jangan lu lagi jadi psikotes salah satunya ya kan. Terus mungkin bisa kalian cari-cari juga nih interview gitulah, kayak misalkan ada kan suka banyak tuh Q&A. video kayak yang Pertanyaan-pertanyaan. Iya, pertanyaan-pertanyaan. Apa kita apa buat sih? di pertanyaan berikutnya? Ada yang setuju? Bisa kali. Ya kayak gitulah. Terus kalian kan bisa tuh nyari-nyari kayak rekomendasi nggak sih Kak? Jadi kayak bukan rekomendasi ya, referensi biar kalian nggak blank banget lah nanti pada saat interview gitu loh. Jadi udah siap apa nih biasanya pertanyaan yang dilontarkan oleh interviewer kayak gitu-gitu. Itu aja sih. Oke, terus kalau misalkan kalian juga bingung apa aja persiapannya, kalian bisa follow Instagramnya di @privatecabincrew, nanti aku tulis di bawah @privatecabincrew. Itu biasanya kita bikin kayak kelas intens gitu lah ya. Cuman mungkin sebulan kayak cuman 4 kali pertemuan, tapi emang
preparationnya aja. Jadi bukan saat kita udah training, tapi gimana caranya biar kita lolos. Karena kan yang ikut rekrutmen tuh banyak, ya bisa 2000-an orang kan, terakhir tuh infonya 2000-an yang ikutan. Ya gimana caranya bisa lolos 1 dari 2000 itu, karena cuma dicari paling sekitar 1-2 batch doang. Iya, nggak banyak sih biasanya. Dan di sana juga kalian bebas banget mau tanya apapun seputar pramugari, khususnya untuk ini ya tahap awal banget yaitu interview di sana. Nanti kita yang mengajarkan, gak kita aja sih, karena ada satu lagi sih biasanya. Ya banyak orang lah pokoknya yang Iya. akan mengajarin, dan dari beberapa airlines juga sih, jadi nggak cuma dari 1-2 airlines doang. Betul. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton channel kita, semoga bermanfaat, semoga berguna, tapi kita nggak tahu kedepannya kita akan seperti apa. Semoga tetap berkembang ya, Semoga Kak. lebih bagus lagi, jadi tolong dibantu biar kita lebih aktif lagi membuat kontennya. Oke, bye, see you.